menyertai kehadiran Ustadz Riza dan istri di rumah sakit untuk menjalani transfer embrio ke rahim. Terbaru dari pasangan Ustadz Riza Muhammad dan Indri Giana. Ya, pasca mendapatkan bayi kembar Ali dan Alif lewat program bayi tabung di tahun 2023 lalu, yang juga menjadi anak ketiga dan keempat mereka, kini pasangan Ustadz Riza dan Indri bersiap untuk kembali mendapatkan bayi kembar berikutnya lewat program bayi tabung juga. Lantas apa yang membuat Ustadz Riza dan juga Indri Giana sang istri nekat melakukan kembali proses bayi tabung untuk anak kembar kelima dan enam setelah sel telur Indri dibekukan selama 3 tahun? Dan inilah liputan eksklusif tim Silet menyertai kehadiran Ustadz Riza dan istri di rumah sakit untuk menjalani transfer embrio ke rahim. Ini adalah momen spesial yang tidak akan kami lupakan karena ini adalah program FET kedua setelah anak kembar. Kita ingin punya anak kembar lagi, jadi semoga programnya lancar. Insya Allah ini kembar yang kelima dan enam. Yang paling utama doanya harus lebih banyak. Iya, karena ini sudah masuk wilayah Allah. Iya, bukan kita. Sudah bukan kita lagi. Ini kita di ruang counseling room, kita akan konsul tentang embrio yang akan ditransfer karena lumayan lama dibekukan ya. Iya. Mulai dari Ali dan Alif ya, itu sudah 2 tahun lebih. Ya, alhamdulillah udah selesai FET hari ini. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Jadi Bu Indri memang baru saja menjalani prosedur frozen embryo transfer. Memang ini embrio yang telah dibekukan dari siklus yang sebelumnya ya. Jadi disimpan selama kurang lebih 3 tahun. Program bayi tabung atau yang dalam dunia medis dikenal dengan istilah in vitro fertilization atau IVF adalah teknik pembuatan sel telur yang terjadi di luar tubuh sang ibu. Melalui teknik ini, pembuahan akan dilangsungkan di sebuah laboratorium. Setelah pembuahan terjadi, barulah embrio dimasukkan kembali ke rahim sang ibu untuk berkembang. Awalnya, Ustadz Riza dan istri berharap kali ini bisa memiliki 3 anak kembar sekaligus, guna melengkapi jumlah 7 orang anak yang diimpikannya. Namun, dokter melarangnya. Di sisi lain, biaya program bayi tabung juga tidak murah. Bahkan Ustadz Riza secara belak-belakan mengakui harus merogoh kocek di kisaran 500 hingga 600 juta rupiah untuk menjalani program ini, yang untuk kali kedua ditempuhnya. Kemarin kami kan berencana punya anak 7 ya. 4 alhamdulillah sudah terlaksana. Nah ini berencana nambah 2 lagi kembar, jadi 6. Ini mau tanam 2 sisa 1. Nggak boleh. Kembar 3 Saya kemarin ada wacana kembar 3, jangan. Takut nanti bayinya prematur, terus juga perkembangannya nggak bagus kan. Kita kan juga mikirin anak yang perkembangan. sekarang ini kehamilannya kembar 2. Jadi 4 tambah 2, 6. Tinggal 1 lagi tuh, insya Allah. Pokoknya dari sampai awal menuju kelahiran sampai biaya rumah sakit itu 300, lebih sayangku. Sampai lahir 500-600an. Dibilang mahal ya mahal. Kan teknologi itu nggak murah ya, gitu loh. Soal biaya mahal seolah tak menjadi masalah bagi Ustadz Riza dan sang istri asal mimpi mereka bisa terwujud. Lalu seperti apa pula sweetnya Ustadz Riza saat membuatkan sambal serta menghidangkan makanan untuk sang istri tercinta yang bersiap untuk kembali hamil anak kembar kelima dan keenam? Jangan nguji saya soal ngulek ya. Jadi udah biasa dari dulu ngulek. Jadi nggak bakalan kaku pemirsa. Ini menunya begini. Tinggal kita bikin lalapannya. Lalapannya udah ready. Kerennya sudah diurus. Coba lalapannya. Nah ini nih siap deh hidangan buat istri saya.
julek sendiri. Masya Allah, pasti enak dong. Gimana? Buatan suami saya enak banget. Pemirsa Silet RCTI, di tengah kesibukan lokasi syuting, ada pemandangan hangat di balik layar produksi sinetron unggulan RCTI, Terbelenggu Rindu, yang tayang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. James Thomas yang berperan sebagai Fajar akhirnya kedatangan tamu spesial yang langsung membuat suasana lokasi syuting jauh lebih ceria. Ibunda, adik, dan ponakannya datang membawa kebahagiaan tak terhingga bagi James. James pun memperkenalkan satu persatu anggota keluarganya dengan bangga. Lucunya, ia sempat berkelakar dengan sang ibunda, mengungkapkan kekhawatiran jika ada hal aneh yang terjadi di lokasi syuting saat keluarganya berkunjung. Namun, semua itu hanyalah candaan ringan yang menunjukkan kedekatan mereka. Jadi hari ini agak beda nih, soalnya biasanya kan di lokasi teman ngobrol sama teman-teman syuting. Ini teman rumah, teman satu rumah kesini. Saya disamperin sama keluarga saya nih. Pada ngumpet, Mam, sini. Nih, tuh, aku disamperin mamaku, sini. Ini adik, ini mamaku, ini adik aku, ini ponakan aku. Emang sering kalau lagi syuting disamperin. Suka disamperin, makanya saya kadang takut. Takut ngilang. Kak James tuh paling sayang sama keluarganya banget sih. Follow me man, ya follow me man. Cuman emang belum merit-merit aja. Mereka tiap hari nonton dan mereka suka nanya, besok apa ceritanya? Ya nonton lah. Iya, minta spoiler terus. Besok apa cerita? Besok nonton lah. Ini tersangkanya nih. Minta. Selain James Thomas, ada Mariana, pemeran Lucy yang juga berbagi cerita seru di lokasi syuting. Ia dengan antusias memperlihatkan suasana kamar pribadinya di lokasi syuting serta barang-barang bawaannya. Mariana juga mengungkapkan kesukaannya melihat kemesraan antara karakter Amira dan Biru dalam sinetron tersebut. Apalagi dengan banyak dukungan dari para penggemar setia. Hai pemirsa Silet, saya sekarang lagi ada di lokasi. Saya Mariana Putri ya. Takutnya kan ada yang nggak tahu. Oh ada tulisannya ya? Oh ya. Sekarang saya lagi ada di lokasi Terbelenggu Rindu. Terus nggak tahu nih mbaknya nih. Dari tadi gangguin. Mau ngapain sih? Mau lihat tas saya. Aduh saya bawa apa aja ya. Ayo. Iya ini tas tempur, jadi sengaja cari yang gede biar semuanya masuk. Ini pouch isinya keperluan cewek, tisu basah. Iya terus hand sanitizer, terus kertas minyak, terus dompet aku kecil banget. Bentar, coba kita lihat ada duit nggak sih? Oh nggak punya guys, nggak ada duitnya. Sedih banget. Seneng. Pokoknya intinya kalau misalkan kita punya karya, terus karyanya digemari, disenangi sama orang, pasti seneng. Harapannya episodenya masih panjang. Saya ada di tiap episodenya. Terus jangan ketawa. Terus share-nya bagus, ratingnya bagus, terus nontonnya pastiin di TV. Meninggalkan serunya di balik layar sinetron Terbelenggu Rindu. Pemirsa Silet, cinta memang punya caranya sendiri untuk bersemi. Dan kisah Brisya Jody serta Jonathan Alden adalah buktinya. Setelah lamaran super romantis di tengah pegunungan berselimut salju di Swiss, kini pasangan ini selangkah lebih dekat menuju pelaminan. Tim Silet secara eksklusif mengabadikan rangkaian tahapan menuju pernikahan, yakni acara tunangan baru-baru ini. Suasana khidmat pun menyelimuti setiap detik acara. Terlihat Alden meminta izin kepada keluarga Jody, lalu disusul kedatangan sang calon istri yang memukau di venue. Raut bahagia tak bisa disembunyikan saat Jody menerima tunangan
disusul seserahan, uang susu, dan momen pemasangan kalung serta cincin yang mengikat janji suci mereka. Puncak kebahagiaan semakin terasa saat Jody melantunkan sebuah lagu, menambah sentuhan magis pada hari spesial itu. Sama Jody aku banyak belajar. Yang pasti ingin sedikit menjadi orang yang lebih dewasa, lebih baik lagi. Jody, mau nggak kamu jadi istri untuk sama mama? Ternyata memang sekarang adalah waktu yang paling tepat dan mama papa sudah merestui, sehingga aku berarti udah yakin bahwa kamu adalah orang yang terbaik, yang terakhir untuk aku. Lamaran dan tunangannya Alden ini berjalan dengan lancar. Ya, saya lihat Jody anaknya baik, Alden juga udah serem, kita orang tua ya setuju. Bersama bahagia saling mencinta. Selesai keharuan tunangan dan penerimaan seserahan, kebahagiaan juga dirasakan Jody dan Alden dari para sahabat. Di tengah kebahagiaan yang meluap, terlihat wajah-wajah akrab yang turut menjadi saksi perjalanan cinta mereka. Di antaranya pasangan manis Lyodra Ginting dan Randy Martin. Lyodra menjelaskan bahwa mereka semua seperti memulai kisah baru, namun dengan orang-orang lama yang sudah saling mengenal erat sebagai sama-sama jebolan ajang Indonesian Idol. Lyodra datang khusus untuk sahabatnya menjadi saksi perjalanan cinta Jody. Dan begitu juga sebaliknya kisah cinta Lyodra dan Randy Martin. Aku kedatangan sahabat aku juga, Lyodra. Halo. Dan Randy Martin. Hai. Ini semua dua-duanya kayak kisah baru orang lama. Happy banget, makasih udah menyempatkan waktu loh, luar biasa banget. Pokoknya hari ini kita datang buat Kak Jody sama Kak Alden. Yes. Pastinya yang terbaik buat mereka. Semoga lancar-lancar. Amin, Seperti hari H gitu. Amin. Kita sebagai teman-teman sahabat-sahabatnya pasti support kalau Kak Jody happy, Kak Alden happy, kita juga pasti happy. Menemukan pelabuhan terakhirnya masing-masing, pastinya kita juga happy dan support mereka gitu. Semoga lancar-lancar gitu. Inilah cintaku. Menelisik balik perjalanan cinta Jody dan Alden memang penuh dengan kisah manis yang membuat banyak orang terdekat ikut merasa berbahagia. Alden mengungkapkan rasa deg-degannya dan tidak menyangka bisa sampai di titik ini. Bersama Jody, ia merasa semua dukungan dan doa yang sangat luar biasa membuatnya merasa semakin dewasa dan siap menjadi kepala rumah tangga. Aku tadi pas masuk tuh ya ampun, kamu tahu aku sampai mules banget. Pas jalan itu gimana? Deg-degan banget, lebih deg-degan daripada off air, sumpah. Aku tadi pas di makeup sih kayak ditanya, deg-degan nggak? Ya enggak lah, biasa misalnya tampil di puluhan ribuan orang. Vibes-nya pas siap-siap tuh kayak ya udah mau perform, mau maju, kayak kita lagi kerja gitu kan. Tapi begitu udah sampai sini, udah ngelihat pada pakai seragam, aku langsung
Ini beneran harinya ya. Puji Tuhan, syukur bisa sampai titik ini. Dan semuanya support dari keluarga aku, keluarga Jody, semuanya support dan hadir. Sekarang baru berasa gitu loh, semakin dewasa ya. Siap untuk menjadi kepala rumah tangga ya. Sampaikan kepadamu kata cintaku merayu langit. Ya, Jody dan Alden kini akan memulai perjalanan baru dalam hidup mereka. Dengan usia yang sudah cukup matang walau lebih tua 2 tahun dari Alden, serta 1 tahun perjalanan cinta yang telah mereka ukir, keduanya tengah mempersiapkan tahap berikutnya, pernikahan. Bayangan wedding dream perpaduan adat Tionghoa dan Jawa pun terukir di benak mereka. Jody pun tak lupa memohon izin untuk melangkahi sang kakak, sebuah tradisi yang menunjukkan penghormatan dan kasih sayang keluarga. Aku mikirnya kan aku udah 29, dia baru 27 sih. Ya. Aku mikirnya kalau sama Alden dulu pas dijodoh-jodohin, kayaknya enggak deh, karena Alden pasti masih mau main-main, sedangkan aku udah kayak puih banget gitu lah, udah nggak mau gitu. Terus ternyata dia malah lebih serius daripada semua cowok yang pernah ada di aku gitu, yang pernah berusaha, yang pernah deket. Iya, dan aslinya lucunya yang ngelangkain bukan Jody juga, aku juga ngelangkain kakakku. Cuma nanti langkahannya nanti pas nikahan.